Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Deti ya Pak, Gitu. Dengan Pak Handoko ya, Gitu. dari Surabaya ya. Ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oke. Bapak boleh tidur di tempat tidur, saya akan menyiapkan alatnya. Ya, monggo Pak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita siapkan alat-alat yang kita perlukan. Pertama, hand sanitizer untuk cuci tangan, kemudian alkohol, kapas alkohol atau alkohol swab untuk nanti membersihkan alat yang telah kita gunakan. Kemudian untuk mengukur suhu yang berair raksa, termometer berair raksa, kemudian tensimeter berair raksa, kemudian stetoskop nanti untuk memeriksa tensimeter. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita harus cuci tangan dengan suhu WHO dengan 5 angka. Setelah cuci tangan, kita keluarkan termometer dari tempatnya, kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol di ujung air raksa yang akan kita pakai untuk memeriksa aksila. Ya, setelah itu dikibaskan sampai di bawah 35,5. Kemudian kita mulai memeriksa ke pasien. Setelah termometer siap, kita akan mengukurkan kepada pasien. Pak, nyun sewu, bisa dilepas bajunya? Gitu, Pak. Nih. Bapak bisa tidur habis gitu? Nyun sewu nggih. Ya, masukkan ujung termometer pada nyun sewu ya Pak ya. Pada di apex fossa axillaris sebelah kiri dan biarkan lengan atas aduksi maksimal. Kemudian kita tunggu 3-5 menit. Setelah itu, setelah nunggu sampai 3-5 menit, kemudian kita ambil termometernya, kemudian kita baca dan kita catat. Setelah itu kita laporkan ke pasien. Pak, suhunya Bapak normal 36,5 ya. Setelah kita menggunakan termometer pada pasien tadi, kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol di ujung air raksa yang tadi digunakan ke aksila pasien. Kemudian kita buang, kemudian termometer dikembalikan pada tempatnya. Oke, Pak, nyun sewu boleh dilepas bajunya. Gitu, Pak. Setelah mempersilahkan pasien untuk melepas bajunya, kita lihat pergerakan dada dari pasien. Bisa dalam posisi duduk atau telentang. Lihat inspeksi nafas Pak. Ya, inspirasi, kemudian keluarkan Pak. Ya. Kita lihat pada pernafasan inspirasi, ekspirasi, dan gerak dada, baik di dada dan gerak perut. Ya. Setelah itu kita hitung pergerakan nafas selama 1 menit. Kita lihat irama, jenis pernafasan, dan kedalaman dari pernafasan selama 1 menit. Setelah itu kita catat dan kemudian kita laporkan kepada pasien. Bagus Pak, nafas Bapak bagus, normal, 20 kali per menit. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan nadi. Pasien dalam posisi berbaring, biarkan tidur dengan rileks. Kemudian kita akan memeriksa, sebelum memeriksa nadi kita pastikan bahwa di tangan tidak ada gelang ataupun arloji ya, supaya tidak mengganggu pemeriksaan. Kemudian posisi lengan harus pada keadaan supinasi ya, atau pronasi. Salah satu jangan separuh gini, jadi harus supinasi. Kemudian mencari denyut arteri radialis di pergelangan tangan kanan
dan nanti di kiri, dan mempalpasi dengan posisi 2 jari telunjuk dan jari tengah begini. Setelah itu kita hitung selama 1 menit dan kita lihat frekuensi, kekuatan dan irama denyut dari arteri radialis tersebut. Setelah itu kita catat. Setelah kita catat, kita bisa laporkan ke pasien. Pak, nadi Bapak bagus ya, 80 kali per menit. Setelah ini kita akan memeriksa pemeriksaan tensimeter ya. Pasien diminta untuk tidur berbaring terlentang atau duduk, tapi lebih baik berbaring terlentang. Kemudian mempersilahkan pasien minimal istirahat tenang selama 5 menit dan dalam posisi pemeriksaan, yaitu dalam posisi terlentang itu tadi. Kemudian pastikan ruangan pemeriksaan tenang dan nyaman, dan lengan dalam keadaan bebas dan rileks, sedikit menekuk untuk pada siku nanti. Ya, kita mulai dengan memasang manset. Memasang manset pada lengan atas. Siap, Pak. Oke, kemudian lengan baju supaya tidak terlilit, kalau bisa ini harus masuk di dalam manset ya. Posisi lengan siku dan tepi bawah manset 2-3 cm di atas fossa cavity ya, di atas ini fossa cavity. Kemudian mansetnya ini harus sekitar 2-3 cm di atasnya. Kemudian karet ini juga jangan sampai menutupi fossa cavity. Dan pastikan ini sudah dinyalakan on ya, ini sudah on. Kemudian kita cari arteria brachialis, kita raba, kita palpasi ya, kita pastikan denyutnya untuk nanti akan untuk menentukan letak membran stetoskop ya. Kemudian arteri brachialis itu usahakan harus sejajar dengan jantung ya. Nah, setelah kita meraba arteri brachialis, tetap sama dengan posisi 2 jari telunjuk dan jari tengah. Kalau kita sudah menemukan, kita pompa manset. Nah, kalau sudah hilang, kita naikkan sampai 30 di atas 30 mm Hg hingga mengembang. Setelah tadi kita raba arteri brachialis menghilang di atas 30 mm Hg, kita letakkan sebelum kita menggunakan stetoskop. Ini area membran dan ini ada untuk memutar on atau off-kan membran ini. Jadi didengarkan di sini dan diputar, kemudian kalau kita raba begini, dengar suara rabaan seperti ini, berarti sudah dalam keadaan on dan bisa dipakai. Kita letakkan membran stetoskop pada tempatnya tadi dan usahakan semua permukaan membran, semua membran ada di pada kulit dan tidak terlalu keras, tidak disisipin antara kulit dengan manset ya. Jadi langsung ke kulit, membran langsung ke kulit dan tidak terlalu keras ditekan. Nah, setelah itu kita turunkan pelan-pelan dengan kecepatan 2-4 mm Hg ya, sambil mendengarkan bunyi aliran darah. Setelah itu selesai. Oke. Kita catat, kemudian kita laporkan ke pasien.
Pak, tensi Bapak normal 120/80 ya. Jangan lupa setelah membuka manset kondisi ini harus di-off-kan kembali. Oke, terima kasih ya Pak. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan suhu di mulut. Sebelumnya tetap kita harus membersihkan dulu ujung dari termometer, kemudian kita kibaskan di bawah 35,5. Baru setelah itu kita masukkan dalam mulut pasien dan di bawah lidah. Dimasukkan di bawah lidah dan kemudian posisikan mulut supaya menutup. Setelah itu kita lihat, kita tunggu dulu 3-5 menit, kemudian kita ambil, kita lihat dan kita laporkan pada keluarga pasien atau pasien sendiri. Setelah ini kita akan memeriksa termometer pada area dubur ya. Sebelumnya tetap harus dibersihkan dulu ujung termometer, kemudian dikibaskan sampai di bawah 35,5, kemudian posisikan kaki pasien dalam posisi fleksi, kemudian masukkan termometer ke arah umbilikus dengan kedalaman 3-4 cm. Tetap ditunggu 3-5 menit, kemudian dikeluarkan, dibaca, dicatat, dan dilaporkan. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di nadi brachialis ya. Kita memeriksa tetap dengan 2 jari, telunjuk dan jari tengah. Kemudian kita palpasi di area kubiti dan cari frekuensi, irama, serta kekuatan, dan dilakukan selama 1 menit. Sekarang kita akan memeriksa pemeriksaan nadi karotis ya. Posisi pasien tetap dalam posisi berbaring atau duduk sedikit tengada, kemudian tetap dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah, dan ditaruh di tengah leher ya, setinggi kartilago tiroid di sini, kartilago tiroid, kemudian ditarik kedua jari ke lateral sampai di tepi medial dari sternocleidomastoides, raba karotis ya. Nilai frekuensi, kekuatan, dan irama selama 1 menit. Terima kasih ya Pak Handoko. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik. Hasil Bapak normal semua. Dari pernafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan tensi 120/80 ya. Semuanya dalam batas normal. Terima kasih. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.